Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Izinkan saya pada kesempatan kali ini akan mengulas sedikit tentang akad jual beli muzayadah atau yang biasa kita sebut dengan lelang. Jual beli muzayadah atau lelang ialah jual beli yang harganya ditetapkan secara sepihak oleh pemilik barang, di mana barang tersebut yang diperjualbelikan tidak akan mengalami penurunan harga, akan tetapi mengalami kenaikan harga sesuai dengan permintaan yang tergolong tinggi. Dan biasa juga dikenal dengan lelang. Mengapa? Karena penjualan yang dilakukan adalah setelah mendapatkan penawaran yang lebih tinggi. Dan untuk jual beli muzayadah atau lelang ini yang resmi biasanya itu dilakukan di institusi lelang. Para calon pembeli harus menyetorkan terlebih dahulu sejumlah dana sebagai indikator kemampuan dan kesungguhan untuk membeli sebuah barang tersebut. Untuk contoh lelang ini sendiri, di mana seseorang, kita contohkan saja Bapak Tono. Bapak Tono ini memiliki sebuah barang antik, yaitu berupa Vespa legendaris yang harga dasarnya itu 50 juta misalkan. Jadi Bapak Tono ini berniat untuk melelang Vespa legendarisnya tadi. Maka dari itu nanti bila ada penawaran yang lebih tinggi dari 50 juta tadi, maka itu akan diberikan kepada orang yang menawar harga lebih tinggi daripada harga yang telah ditetapkan si penjual. Untuk jual beli muzayadah ini juga itu hampir mirip dengan jual beli musawamah yang sebagaimana sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu yang mana sama-sama terjadinya sebuah jual beli itu karena adanya proses tawar menawar untuk mencapai harga yang disepakati, yaitu dari barang tadi. Kan tetapi di jual beli yang tawar menawar itu umumnya terjadi dan itu harganya yang disepakatin. Dan di muzayadah ini harganya sama-sama disepakati, akan tetapi harganya itu cenderung lebih tinggi daripada harga dasarnya, seperti itu. Dan adapun landasan dari jual beli muzayadah ini sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan tentang bolehnya jual beli lelang ini, sebagaimana dalam hadis tersebut yang mengisahkan bahwasanya seorang laki-laki dari kaum Ansor datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia meminta sebuah perlakuan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada laki-laki Ansor tersebut, apakah di rumahmu ada sesuatu? Ia menjawab, ada selembar hils atau alas yang biasa kita gelarkan di rumah, yang sebagiannya kami pakai dan sebagiannya kami gelar, dan sebuah kop atau kodo atau gelas yang biasa kami gunakan untuk minum air. Kemudian Nabi bersabda, coba Anda serahkan kepada saya barang tersebut. Kemudian laki-laki itu mengambil dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Nabi pun menerimanya. Kemudian Nabi menawarkan barang tersebut kepada halayak ramai dengan seraya mengucapkan, siapa yang mau membayar barang ini, dua barang ini. Kemudian ada seseorang berkata, saya siap membelinya Rasulullah dengan 1 dirham. Kemudian Rasulullah itu bertanya lagi, apakah ada yang ingin menambahkannya 1 dirham? Maka ada seseorang menjawab,
"Ya, saya mau membeli kedua barang tersebut dengan 2 dirham, ya Rasulullah." Nabi pun menyerahkan barang tersebut kepada orang yang mengakui dengan 2 dirham tadi. Kemudian Rasulullah menyerahkan 2 dirham tersebut kepada kaum laki-laki Ansor tadi. Kemudian Rasulullah bersabda, "Makanlah dari 1 dirhamnya, kemudian berikan kepada keluargamu. Lalu 1 dirhamnya lagi kamu belikan kapak dan nanti serahkan kepadaku." Orang tersebut kemudian menyerahkan kapak tersebut kepada Rasulullah. Nah, kemudian Nabi menerimanya dan memasangkan kapak tersebut dengan kayu, lalu memberi kayu yang bentuknya gagang, jadi kapak tersebut sudah memiliki gagang. Kemudian Rasulullah memberikannya lagi kepada laki-laki Ansor tadi. Kemudian berkata, "Pergilah mencari kayu bakar dan juallah. Saya tidak mau melihatmu selama 15 hari." Kemudian orang itu pergi mencari kayu bakar dan menjualnya. Setelah itu dan telah mendapat uang 10 dirham setelah mencari kayu bakar tadi, dia jual, dia mendapatkan 10 dirham. Orang tersebut datang lagi kepada Rasulullah, lalu uang tersebut ia belikan makanan dan pakaian. Rasulullah bersabda, "Apa yang kamu lakukan itu lebih baik bagi kamu daripada kamu meminta-minta yang kelak pada hari kiamat nanti akan menjadi noktah atau noda di wajahmu." Inilah yang menjadi landasan untuk terjadinya akad jual beli muzayada atau lelang ini. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya jual beli muzayada atau lelang itu sudah biasa terjadi di masyarakat, akan tetapi harus ada ketentuan-ketentuan yang dijaga, yaitu bagaimana dalam setiap kesepakatannya itu harus jelas dan nantinya diharapkan tidak akan menimbulkan permusuhan di antara si penjual dan si pembeli. Bisa jadi di barang yang dilelang itu ada cacat, mohon disampaikan agar tidak terjadi yang namanya goror atau ketidakjelasan dalam objek akad. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.